Bismillahirrahmanirrahim. Ada gambar apa di sini? Yang mana Masjidil Aqsa? Yang mana? Yang bawah. Yang ini Masjidil Aqsa. Yang kuning bukan. Yang ini Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Yang benar bang, yang mana? Ini bukan. Yang bawah Masjidil Aqsa. Yang bawah. Kalau yang atas? Bukan. Masjid apa? Kubah Mas. Di mana tuh? Yang bukan di Depok. Depok. Di Palestina. Paham nggak tempat ini tempat apa? Ini tempat ibadah. Iya kelas. Paham nggak? Ini tempat di mana 18 orang nabi pernah singgah di sini. Ya bahkan 19 ya. Kalau umpamanya yang cuma singgah sebentar juga. Kalau dihitung semua dengan detail, maka seluruh nabi-nabi pernah sholat di sini. Terus antum belum ada tergerak untuk datang ke sini gitu? Belum ada? Hah? Ini seluruh nabi pernah sholat di sini. Tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita cerita Nabi Allah Ibrahim di sini, Ismail di sini, Ishak di sini, Ismail Ishak, Nabi Lut sampai di sini, Nabi Yakub di sini, Nabi Yakub Yusuf di sini lahirnya, Nabi Daud di sini, Nabi Sulaiman di sini, Zakaria nggak boleh bilang itu, Zakaria di sini. Kemarin kita udah bahas ya, tidak boleh sebut Nabi kecuali dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW, di sini Nabi Isa di sini, Nabi siapa lagi yang saya sebut? Nabi Yahya di sini, Nabi Zakaria di sini, Nabi Yunus. Coba, ini tempat para nabi. Anda suka baca surat Ali Imran? Di sini, walaupun bukan seorang nabi, di sini ini semuanya gitu. Udah 13 belum? Udah 18 belum saya sebutin? Adam, Idris enggak, Nuh, Hud enggak, Saleh enggak, Ibrahim ya, Ismail iya, Ishak iya, Yakub iya, Shu'aib iya, iya, udah Daud, Sulaiman, Zakaria iya, Yahya iya, Ilyas iya, Ilyasa iya, udah. Yunus ya, ada berapa jumlah? Nabi Adam tidak. Sulaiman ya. Enggak. Udah semua ada. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih banyak lah. Ya. Nabi Nuh enggak singgah. Nabi Musa pun tidak, hanya lihat dari jauh ya, dari Mount Nebo ya. Nah, kenapa ini bersejarah sekali? Sahabatku sekalian dimuliakan Allah, pahamilah, ini sesi akhir kemarin kita ya. Kemarin masih ada perbedaan pendapat, jawabannya berarti saya belum sampaikan. Saudara, inilah tempat salah satu yang paling suci di muka bumi. Inilah tempat yang salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Allah hanya menyebutkan dua tempat dalam Al-Quran, dua masjid dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dia. Lalu yang mana ilal masjidil aqsanya? Ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya semua. Linuriyahu min ayatina. Akhir ayat ya. Nah, saudaraku sekalian, ini saya mau masuk ke sini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam agama Kristen. Karena kemarin Yahudi sudah selesai kan? Bentuklah Yahudi. Lalu setelah terbentuk agama Yahudi, apa yang terjadi? Ini Nabi Sulaiman nih, di bawah nih. Di bawah ini istana Nabi Sulaiman. Di bawah ini persis istana Nabi Sulaiman. Terus wafat. Itu apa yang terjadi dengan tempat ini? Nah, gitu belajar sejarahnya. Mulai dari sini kita gali. Ya, ini tempat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertahta. Disinilah Nabi Sulaiman bertahta dengan singgasananya di bawah sini, ya, di bawah sini.
Ini namanya Masjid Qibli. Namanya Masjid Qibli. Ternyata ini bukan Masjidil Aqsa. Namanya Masjid Qibli. Qibli. Ini ternyata namanya Masjid Sahra, bukan Masjidil Aqsa. Dua-duanya salah, saudara-saudara. Lantas yang mana? Yang sini, yang ini nih, ini. Nah, ini namanya di ujung sini namanya Masjid Al-Marwani. Nah, bukan Masjidil Aqsa. Lalu yang mana? Oh, tempat Nabi turun di sini. Oh, namanya ini Masjid Al-Buraq. Bukan Masjidil Aqsa juga. Lalu di mana dong? Di bawah sini ada Masjid Al-Qadim. Di sini oh bukan juga. Yang mana dong? Tadi saya sudah ilustrasikan begini saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Beliau datang ke sini. Sayang gambarnya nggak lengkap nih. Saya mau cari lagi, ntar edit lah. Ini di sini namanya Masjid Qibli, Masjid Buraq. Jadi Nabi SAW datang ke Masjid Buraq. Tempat apa? Ya namanya masjid. Mana tempat makan? Nabi Muhammad tinggal di situ. Masjid Buraq. Masjid Buraq, ya Masjid Buraq tempat Nabi Muhammad datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana lokasi datangnya? Di sini Masjid Al-Buraq. Gitu. Makanya kita sunnah ikut sholat 2 rakaat ya di setiap masjid tentunya, ya, bukan semata-mata itu. Lalu kemudian jalan Rasulullah SAW. Ya. Sampai sini, lihat ke depan. Disinilah Nabi Muhammad SAW sholat lagi dan menjadi imam atas ruh semua Nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW di sini. Keren nggak? Keren banget kan? Allah hadirkan, subhanallah gitu loh. Ya. Itu yang namanya Masjid itu. Ah betul. Ini di sini Qibli. Disebut Qibli artinya kiblat. Jadi kiblat pertama umat Islam. Nah, dari sini udah perkenalan Nabi dengan para nabi-nabi yang lain, perkenalan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi yang lain selesai. Begitu selesai, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi berjalan lagi ke sini. Dan ini belum ada. Ini yang bangun Malik ibn Marwan. Marwan. Ini nggak ada, rata tanah ini. Hanya sebuah batu. Batunya lebih tinggi dari yang lain. Saya gambarkan struktur tanah di sana, ya. Ini tanah umum. Ya, semua kayak begitu. Ya. Old City, tanah perkampungan. Ya. Lebih tinggi dari Old City adalah tanah ini semua. Ini semua. Di mana batasnya? Dari ujung atas tuh, dari tembok ya. Yang bangun Herodes, habis ini saya cerita. Nih. Lebih tinggi dari itu semua, yang ujung situ. Yang ada kubah emas. Tuh, struktur tanahnya. Lihat ke depan. Di antara yang besar itu, yang kotak putih itu, ada lagi yang paling tinggi. Nah, ya, nih lihat. Bangunan umum di luas tuh. Bangunan yang ini adalah tanah yang pertama. Kasih nomor 1 coba. Lihat tuh gini. 1, 2, 3, 4. Dah, ya.
Lihat ke depan. Satu tuh ini. Nunu. Ya, satu kelihatan sedikit. Old City, kota tua. Dua, ini. Dua. Ya. Tiga, ini tangga, lihat nggak tangga? Ya, ya. Tangga, tuk, 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 tangga. Ini tiga. Paling tinggi. Empat. Ini kalau dibuka, klep, isinya batu. Batunya nongol. Nomor 4. Lihat, paham? Nggak kelihatan perempuan kali. Tolong kembali sedikit, atas. Nah, ya. Lakinya nggak kelihatan. Nah, udah? Tuh lihat nomor 4. Ini nomor 4. Ini nomor 3, nomor 2, nomor 1. Paham? Tempat apa itu? Itulah tempat yang sangat dinanti-nantikan. Itulah tempat yang sangat diingin, dikuasai oleh siapa? Oleh Yahudi. Kenapa? Ini dia ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Baru mulai ini aneh nih. Lagi. Ini udah. Lagi, ini pengantar. Lagi, terus lagi, gambar denah, gambar. Terus, ya. Satu, ya. Paham sampai di sini? Nggak ada lagi ya. Ayatnya dibacain semua ya. Baik, lagi terus. Ini udah. Makan Ibrahim udah. Ini udah ini ya. Bukti. Ini udah terus. Balik satu kecepatan. Ya. Nabi Allah Ishak yang melahirkan kemudian Nabi Yakub, tapi bukan Ishak yang melahirkan Yakub, yang melahirkan adalah Bu Ishak. Ya. Siapa istrinya Ishak? Ya jangan Bu Ishak lagi, keles lu. Siapa istrinya Ishak? Ibunya Ishak, ibunya Yakub. Ibunya Nabi Yakub namanya Ribqah. Kemarin udah kayaknya deh. Masa sih? Hah? Udah ya? Udah Ribqah. Rebeka. Rachel. Namanya sama itu. Allah tidak akan pernah, ini tolong dimengerti sekali lagi, Allah tidak akan pernah keluar dari hukum yang Allah tetapkan sendiri. Lihat ke depan. Ini ada kertas kecil. Saya mau biarkan dia ngambang. Ini bukan sulap ya. Dan saat ininya ngambang nggak usah direkam. Saya akan lakukan. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lihat ya. Lihat, ini bukan sulap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keberatan. Tisu aja nggak? Tisu nggak? Tisu. Atau nggak? Ini saya kerat. Nah, ini ringan nasib. Musik ringan sekali, baru saya bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lu nih, lu pasti bilang nggak mungkin. Sini aja positif mah. Wanita biasanya positif, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bantu doa. Fatihah siapa yang sudah bisa. Kenapa? Karena kalau ada gangguan ketidakyakinan atau setan, itu bisa itu. Biasanya langsung, nggak pakai sekali 2 kali biasanya. Rekam namanya ya. Jangan dulu. Saya kalau ada orang negatif, itu agak jadi gitu loh. Bismillah. Muhammad Idib. Semua bilang ini dalam hati aja. Ini bisa. Bantu support saya, doa saya. Gitu ya. Kenapa bisa ya? Biasanya bisa loh. Hah? Kenapa ya?
Ada yang tahu kenapa? Nggak bakal mungkin bisa sampai kiamat juga. Kesibukan doa kan bismillah, 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 bismillah gitu kan. Betul? Tidak akan pernah ngambang sampai jangankan segini, sedunia gitu doa itu tidak akan pernah ngambang. Why? Kenapa? Ada gravitasi yang sudah Allah buat. Paham maksudnya? Jangan ketipu gitu loh. Gravitasi itu ada. Dan Allah tidak akan pernah melanggar hukum yang Allah buat. Gitu loh. Sampai bumi kiamat, sampai apapun yang terjadi, sampai semua orang berdoa, semua orang berdoa. Untuk ngamal itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Dan itu Allah ciptakan sendiri hukum itu. Bumi berputar pada porosnya. Iya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi sebab apa ada kiamat? Karena adanya perbedaan struktur bumi yang gaya apa ya? Berat bumi, massa bumi yang berubah dari yang pernah Allah buat dahulu kala. Emasnya diambil semua, baukitnya, timahnya semua diambil semua. Ozonnya kemudian berkurang dan sebagainya sehingga bumi kehilangan massa. Karena kehilangan massa mulai bergeser. Hutan-hutannya udah kagak ada. Karena hutan itu adalah sumber oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk api. Matahari adalah sebuah api. Sehingga matahari kekurangan bahan bakar. Karena matahari kekurangan bahan bakar, akhirnya apa yang terjadi? Kehilangan keseimbangan semuanya. Mulai bergeser dari porosnya. Satu derajat atau 0,1 atau saya lupa angkanya gitu. Nanti lihat lagi. Bumi bergeser menjauh, itu beku semua yang ada di bumi. Ya. Satu derajat bergeser saja mendekat matahari, hangus semua yang ada di bumi. Ya nggak presisinya yang Allah buat itu. Itulah sunatullah. Kok kiamatnya begitu? Karena sudah fasad fil ardi wal bahri. Telah tampak kerusakan yang ada di laut, di darat dengan hancurnya pohon-pohon, dengan habisnya sumber daya yang membuat massa bumi lagi besar gitu diambil, dibuang, uap, hilang. Sebagian jatuh ke cincin, jatuh ke leher, jatuh ke telinga. Maka Anda yang pakai emas terus berpartisipasi menghancurkan bumi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun?" Nabi menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya ya Rasulullah? 40 tahun. Kalau yang dimaksud membangun Masjidil Haram itu Nabi Ibrahim, maka yang bangun Aqsa juga Ibrahim. Kalau yang dimaksud yang membangun Masjidil Haram itu malaikat, maka yang bangun Aqsa juga malaikat. Tergantung cara pandangnya bagaimana. Apakah yang membangun itu Nabi Adam, maka juga yang membangun juga Nabi Adam. Jadi siapapun yang bangun Masjidil Haram, dia membangun Masjidil Aqsa. Apakah malaikat, apakah Nabi Adam, ataukah Nabi Ibrahim, antara tiga. Berbeda pendapat semuanya mengatakan hal itu. Saya lebih cocok, lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yarfa'ul bait, untuk meninggikan. Di masa Nabi Adam bentuknya rata. Di masa apalagi sebelum Nabi Adam, siapa yang sholat di sana? Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam bentuknya itu rata, berupa patok-patok, empat persegi. Ya, 4 persegi, bentuknya tinggi, setinggi dengkul, hanyalah sebuah set gitu loh. Kayak orang Arab lagi makan, tahu pernah ke sana? Restoran-restorannya itu tingginya kan cuma segitu. Orang masuk ngelangkah dan duduk bersila di dalam situ untuk kita makan. Begitu, ya. Nah, kurang lebih begitulah Ka'bah di masa Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim yarfa' meninggikan, ya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan diberikan penutup seperti yang sekarang antum lihat gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim setelah membangun itu membangun ini. Ya, jadi siapa yang bangun? Nabi Allah Ibrahim 40 tahun alaihissalam.
Jadi, saudara, mari kita langsung masuk lagi ke dalam inti. Oh, ini dia. Bismillah. Boleh geser sedikit ya. Kemarin saya udah bahas begini, satu. Kemarin saya udah bahas begini, 1, 2, 3. Ini siapa paling atas? Ibrahim, terus Ismail, terus Ishak, terus Yakub. Saya potong singkat ya. Di sini ada Ibrahim. Di bawahnya ada Ismail. Di bawahnya ada Ishak. Paham ya kalau begini ya? Ya, udah tahu soal. Saya mau ke bawah nih soalnya nih. Ismail, Ishakil. Lalu ada Yakub alaihissalam, ya. Yakub. Oh, habis kalau Yakub anaknya 12 masih dipakai gambar semua sih. Ya, Yakub mesti digambar semua. Baik. Yakub namanya siapa? Israel. Itu begitu doang tuh, begitu doang. Nama alias Yakub adalah Israel. Itu begitu doang. Ada jutaan di luar sana nggak tahu. Betul? Betul? Jutaan di luar sana nggak tahu. Maka yang beliau usahakan, yang Mas Ustadz Agas usahakan, ini adalah sebuah terobosan. Ya, boleh disurvei deh, boleh disurvei. Israel apa? Oh, Bani Israel. Semua orang gitu. Nama orang bukan nama kau. Jadi apa yang dilakukan ini sebuah terobosan gitu loh. Saya support dari awal. Siap, saya bilang gitu. Baik, ya. Nah, sekarang ini atau alias benar ya. Nah, inilah kita cerita Yahudi dan Nasrani hari ini. Saya tuliskan namanya lengkap biar saudara ingat. Ruben, Levi, Simon dulu, Levi, Yuda atau Yahuda. Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar. Ya, Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun. Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aher. Dan Naftali, Yusuf, dan Benjamin. Sip. Ruben anaknya, Simon anaknya, Levi juga, Yuda juga, Ishak juga. Oke. Inilah anak-anak Pak Yakub. Yakub anaknya banyak. Kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau anaknya dikit, kita kagak ada, saudara-saudara. Walaupun maaf, kita berasal dari Ismail ya. Halo, depan lihat. Ini yang saya ngomong ini keturunan untuk bikin Yahudi ya. Ya. Karena yang keturunan Ismail, karena tidak menghasilkan agama baru, tidak ada nabi-nabi sehingga jarang dibicarakan. Walaupun kalau ada waktu boleh juga keturunan Ismail itu siapa? Kenapa? Karena kalau Ismail ujungnya kepada kita semua. Ada di sini orang Eropa nggak? Itu orang Prancis, Jerman nggak? Italia nggak? Nggak. Austria ada? Argentina nggak ada. Nah ini semua kelompoknya dia ini. Ya, ini semua urusannya dia ini. Nah, gitu. Kalau umpamanya Ismail larinya ke Mekah. Mekah ya udah asal mula bangsa Arab menjadi bangsa Asia juga. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, saudaraku, mereka ini satu sama lain, terutama istri pertama dari Ruben sampai dengan Zebulun. Saya kasih nomor ya. Coba next, lihat gambarnya petanya Pak. Terus next peta pembagian harta gono gini. Terus
Terus pembagian harta gono gini terus. Ya. Ya, pembagian harta gono gininya. Ini seluas ini dikasih sama buat Pak Simon. Seluas ini dikasih buat Pak Yuda. Seluas ini dikasih sama buat Pak Dan, ya, Pak Gad. Kalau ini saya nggak sebut, kenapa? Karena ini saudara-saudara dari mereka, anaknya, pemisanan dan sebagainya yang dikasih. Ya, yang saya kasih ini 3, Pak Levi nggak dikasih, Pak Yusuf nggak dikasih, Pak Benyamin nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Pak Levi dapat bagian di Mesir, karena ada Musa alaihissalam. Karena Levi punya anak siapa? Amr. Amr punya anak siapa? Qahid. Qahid punya anak siapa? Imran. Imran punya anak siapa? Musa alaihissalam. Yusuf Benyamin memang dibagi. Dari dulu disirikin tuh anak berdua. Betul? Betul? Dari dulu disirikin tuh anak berdua. Ya. Maka itu saudara, ini hikmahnya. Kalau hikmah saya berarti duduk. Ya. Kalau hikmah saya berarti duduk. Udah capek. Saudara sekalian, iri itu jahat sekali. Iri, dengki, itu jahat sekali. Sifat iri, sifat dengki itu jahat sekali. Saking jahatnya, amal hapus, hilang. Iyyakum, kata Nabi, awas kamu. Iyyakum minal hasada. Hasad. Hasad itu apa? Ya dengki, iri. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat iri itu yakulul hasanati kama yakulun narul khotoba. Sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita punya amal. Kita punya amal. Sedekah. Hilang. Kita punya amal tahajud. Hilang. Gara-gara iri sama orang. Gawat ya? Gawat ya? Orang yang sifatnya iri, dengki sama orang, itu disebut muflis. Apa? Muflis. Bukan muflis, F doang. Muflis. Apa? Muflis. Biasanya orang Sunda bilangnya muflis. 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 Iya, muflis. Biasanya. Ya. Please deh, baru dia bisa please deh gitu ya. Nah, saudara, muflis, yaitu orang yang telah berbuat baik di dunia, tapi di akhirat tidak punya apapun, sehingga dia dijebloskan oleh Allah dalam api neraka. Siapa mereka? Muflis. Siapa muflis? Punya amal banyak, tapi iri sama orang. Punya amal banyak, tapi suka nyakitin hati orang. Punya amal banyak, tapi memfitnah orang. Waduh, kalau difitnah paling enak. Ini mau difitnah nggak? Mau. Ada mau. Tapi jangan berat-berat fitnahnya. Kenapa? Karena di fitnah itu membersihkan dosa kita, saudara. Saudara, mau difitnah nggak? Mau kecil aja, kecil aja. Kenapa? Karena di fitnah itu akan menggugurkan dosamu yang kamu sendiri tidak pernah minta ampun. Yang kamu sendiri kalau diminta ampun nggak diampunin. Tuh hebatnya. Jadi jangan apa? Gini deh. Ada 3 macam dosa. Pertama, ini hikmahnya semua nih. Kalau hikmahnya duduk nih. Ya. Pertama, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan catatan setelah tahu ya. Setelah tahu ya. Dengan catatan setelah tahu. Kalau belum tahu mah nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya suku Asmat yang setiap hari nyembahnya nggak nyembah siapa-siapa. Atau suku Badui yang menyembah orang mati, menyembah kakeknya. Kakeknya dikeringin, kayak ikan. Ya, ada suku tuh, suku Jambi atau di mana, di Padang, di Medan ya. Kakeknya dikeringin, digantung.
tengkoraknya diliatin gitu ya, kakeknya udah kayak ikan. Jadi dia menyembah kakeknya sendiri. Ini musyrik, jelas musyrik. Tapi setelah masuk Islam, kalau dia tahu, dia bertobat, Allah ampunin nggak? Ya pasti. Nah yang dimaksud dengan musyrik, dosa yang nggak berampun, udah tahu, udah Islam, udah tahu, tapi masih aja percaya aja ini kalau gue kantongin ini, nggak bakal kan bisa ganggu gue. Coba. Bahkan dia menanamkan sesuatu dalam dirinya supaya orang kalah semua sama dia. Dia menanamkan ilmu harimau. Emang ada Ustaz? Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, saya obatin orang itu dengan baca-bacaan saya. Siapa itu? Pergi haji. Waktu pergi haji, orangnya biasa, sehat, seger buger, koker orangnya, gagah orangnya, koker banget. Begitu pas masuk tanah haram, pas masuk Arafah, blek, langsung sakit. Begitu sakit, langsung ngaum. Mengerikan sekali. Dia punya ilmu harimau. Dia musyrik. Jasadnya nggak diterima oleh Allah di tanah suci. Jangankan masuk surga, saudaraku. Di tanah suci aja Allah nggak mau terima. Astagfirullahaladzim, saya tuh sampai kesian, saya gotong sama teman-teman gitu loh. Ya Allah, buanglah Pak ilmu itu Pak. Buang. Nggak bisa diajak ngomong. Buanglah Pak. Nggak bisa. Akhirnya satu kamar. Kan kita tempatin satu kamar kan kalau musim haji zaman dulu kan sekamar 8 orang gitu. Sekarang kan dibatasin 4 ya. Itu berak di situ. Kencing di tempat tidur, berak di tempat tidur, semua di tempat tidur. Jadi kayak hewan. Kayak harimau beneran. Belecetan, maaf ya, tai itu di tempat tidurnya. Belepetan. Nggak tahu najis itu nggak najis. Bayangkan. Mana bisa dia berangkat haji? Ihramnya nggak bisa, wukufnya nggak bisa, tawafnya nggak bisa tawaf. Sekali putaran pun nggak bisa. Akhirnya udah mau pulang, udah mau enak-enakan dikit, saya ngajarin dia lah mandi, bersuci dan sebagainya. Kesian udah haji jauh-jauh, mahal-mahal. Ayo Pak, sama saya yuk. Saya temenin sama saya. Berangkatlah kami sholat di Masjid Nabawi. Baru rakaat pertama langsung jatuh langsung. Bah, kalang kabut, bawa ke puskesmas. Enggak ada puskesmas ya. Bawa mustashfa rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, saudara. Begitu bawa ke rumah sakit, ini saya mau bilang dosa. Ini karena saya penting. Ya. Kita memang ngaji sejarah, tapi kita ngaji umum juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Lalu kemudian bawa ke rumah sakit. Dan saya sendiri yang ngobrol sama dokternya. Dokternya bilang, tidak ada penyakit satupun. Baik darah tinggi, darah rendah, baik apapun, tidak satu pun tidak ada. Bayangkan. Akhirnya kami pulang lagi dan orang itu segar bugar lagi. Dia sakit hanya ke Masjidil Haram, dia sakit hanya ke Arafah, dia sakit hanya ke Masjid Nabawi. Bayangkan. Selebih-lebihnya biasa saja. Saudara, ini di dosa nomor 1 yang tidak mau Allah ampuni. 2, saya mau ngomong itu ini sebenarnya. Ya. 2, dosa yang diampuni. Ya dong. Pertama dosa yang tidak diampuni. 2, dosa yang Tidak diampuni. 2, dosa diampuni dosa. Pertama dosa yang tidak diampuni. 2, dosa yang diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Selain musyrik dan kemudian bertaubat. Oh ya baik, terima kasih. Ya, oke. Yang ketiga, nah ini yang saya mau sampaikan. Selain dosa yang tidak diampuni yaitu musyrik, 2, dosa yang diampuni ya selain musyrik asal bertaubat. Yang ketiga, dosa yang ditangguhkan. Apa itu dosa yang ditangguhkan? Dosa kepada orang, sirik kepada orang, dengki kepada orang, fitnah orang. Kalau nggak diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Dengan cara apa?
memberikan amal-amal yang kita sudah berikan. Akhirnya muflislah dia. Nyambung? Nyambung? Itu dia yang saya mau sampaikan. Muflislah dia. Kenapa? Karena menghilangkan amalnya, sirik, dengki, hasud sama orang. Itulah awal mula kehancuran manusia, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, iri kepada nomor 11 dan 12. Lihat ke depan. Indahnya ngaji sejarah tuh kayak gitu. Dapat semuanya. Ya, dapat maknanya, alhamdulillah. Dapat maknanya, saudara. Karena iri, Yusuf dibuang. Karena iri, Benyamin dicuekin habis. Ya, karena iri. Kalau enggak, maka enggak. Gitu. Tapi mereka masih muslim, jangan bilang kafir. Ya, mereka kafir tidak. Mereka hanya iri kepada Yusuf, iri kepada Benyamin. Karena Nabi Yakub, Pak Israel lebih dekat kepada Yusuf dan Benyamin. Bukan karena apa-apa, karena setelah melahirkan Benyamin, ibunda mereka yang namanya Rachel meninggal dunia. Ya, dikuburkan di Kober. Kenapa dibilang Kober ya? Semua kuburannya. Ya Kober, Kobernya di mana? Di Ibrahimi. Ya. Ibunda. Kober itu istilah kuburan. Ya. Orang Betawi bilang kuburan itu pasti kober. Ya. Maka di sana juga saya bilang ini kobernya ya. Kober itu kuburan ya. Baik, saudaraku, ini jahatnya sifat iri. Hentikanlah kalau kita masih iri sama orang. Hentikanlah. Enak banget ya, dia begini. Enak banget ya, dia begitu. Jangan sekali. Boleh iri cuma 2. 1, orang yang banyak amal, ya, sehingga kita pengen sekali berbanyak amal. 2, orang yang banyak ilmu, sehingga kita kepengen sekali banyak ilmu. Selebihnya udah diem deh. Banyak harta, iri. Oh, haram. Apalagi dengan cara memfitnah orang. Oh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang difitnah itu bersih dosanya. Kenapa? Diambil semua. Dikasih semua. Tuh. Ya. Kita punya dosa sama Allah. Ya sekarang Allah tutupin. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Kita duduk di sini nggak malu. Kenapa? Karena Allah tutupin kesalahan kita. Ngaku nggak? Ngaku begitu nggak? Ngaku. Allah tutupin kesalahan kita. Kalau Allah bongkar, malu nggak kita? Malu. Ya, maka itu nggak ada yang rahasia buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang 5 menit untuk break. Ya. Ini itu udah dibagi-bagi dan akhirnya dari sini melahirkan juga keturunan yang menjadi awal mula kehancuran, yaitu Saul. Ini bukan berarti anak ya, Saul dari Benyamin ya. Saya cuma potong letter ya. Saya nggak tulis Musa loh di sini. Udah cerita Musa kan? Udah ya. Ini saya potong letter. Ini Saul dalam bahasa Kristen atau Talut dalam bahasa Islam. Terakhir sebelum break biar nyambung, coba dibuka 2, 4, 6. Lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. 246, 247, ya. Nanti di break, nanti setelah break antum harus tahu bisa jawabnya. Ada apa? 246 dan 247 ada apa? 246 tambah 247 ada apa? Lihat yang tidak tertulis. Gimana caranya? Ya memahami di belakang itu ada apa, ya.